Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arfiani dalam laporan khusus World Water Forum ke-10. Mengawali informasi pertama, pemirsa, pemerintah Indonesia berkomitmen membawa inisiatif penetapan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Inge Retnowati mengatakan bahwa Hari Danau Sedunia sangatlah penting untuk menjadi pengingat bagi semua negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan tata kelola danau. Perhatian untuk mengelola danau secara berkelanjutan telah diserukan di tingkat global, bahkan di tengah ancaman krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengusulkan Hari Danau Sedunia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memanfaatkan momentum World Water Forum 2024. Hari Danau juga menjadi cara untuk mengarusutamakan perhatian dunia bagi keberadaan danau, bukan saja sebagai sumber air, melainkan juga kepentingan ketersediaan pangan dan energi, hingga keberlanjutan ekosistem lainnya. Dalam salah satu high-level panel World Water Forum ke-10 di Bali, staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan Endra Atmawijaya menyatakan, pemerintah akan segera bekerja untuk menyiapkan berbagai data dan argumentasi yang mendukung inisiatif Hari Danau Sedunia. Itu tanggalnya kita belum pastikan, tapi dari sisi MD itu sudah jelas disebutkan importance-nya, nilai penting dari Hari Danau ini sebagai suatu inisiatif baru yang itu mengangkat pentingnya danau untuk dijadikan agenda global. Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Inge Retnowati mengatakan bahwa Hari Danau Sedunia sangat penting untuk menjadi pengingat bagi semua negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan tata kelola danau. Danau memiliki peran penting bagi kehidupan manusia karena bisa menjadi sumber air minum, perikanan, transportasi, hingga energi. Salah satu inisiatif Indonesia di dalam World Water Forum ke-10 ini yang dituangkan dalam konsep Ministerial Declaration adalah inisiatif tentang penetapan Hari Danau Dunia. Kami sangat berharap kita tidak memandang bahwa penetapan Hari Danau Dunia ini adalah semata-mata untuk sebuah selebrasi, untuk sebuah seremoni, tapi justru untuk mengingatkan kita, menjadi pengingat kita bahwa kita harus lebih memperhatikan, lebih baik, lebih improve dalam tata kelola kita untuk danau. Pemirsa, untuk memitigasi risiko krisis air global, pemerintah Indonesia memelopori Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim yang terintegrasi. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan sudah dibentuk 5 kelompok untuk menyiapkan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah air di dunia. Dalam World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali, pemerintah Indonesia memelopori Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim terintegrasi untuk memitigasi risiko krisis air global. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan sudah dibentuk 5 kelompok kerja untuk bersinergi dengan pusat keunggulan lainnya. Di antaranya soal pengelolaan sumber daya air terintegrasi, terutama di negara berkembang dan negara pulau-kepulauan, pengelolaan danau berkelanjutan, isu pengelolaan air dan kepemudaan, hingga kelompok kerja yang khusus membahas pendanaan. Dwi Korita menambahkan Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim akan dijadikan pusat aliansi yang mengkoordinasikan berbagai pusat keunggulan masalah air di dunia. Itulah yang kita upayakan untuk menetapkan adanya Center of Excellence on Water and Climate Resilience atau pusat unggulan dalam bidang air dan dalam bidang ketahanan air dan iklim. Nah, ini bukan pusat unggulan semacam gedung, semacam
bangunan baru pusat unggulan ini adalah aliansi. Jadi bukan kantor yang baru, pusat unggulan baru, bukan. Ini adalah aliansi yang merupakan hub atau pusat koordinasi dari berbagai pusat unggulan, berbagai center of excellence yang sudah ada saat ini dan sudah beroperasi tetapi belum saling connected. Nah, jadi inilah center of excellence yang akan kita tindak lanjuti, dan insya Allah Indonesia, karena inisiatornya Indonesia, insya Allah Indonesia memimpin dari center of excellence ini. Pemirsa, penyelenggaraan World Water Forum ke-10 mencetuskan program pengelolaan air terpadu negara kepulauan. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Yunita Chandrasari mengatakan, kategori negara kepulauan yang dimaksud antara lain negara kepulauan mikro dan negara kepulauan kecil, dengan mayoritas negara yang dituju terletak di Asia Pasifik, yang kini terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 mencetuskan program pengelolaan terpadu pengelolaan air bagi negara kepulauan. Kategori negara kepulauan yang dimaksud antara lain negara kepulauan mikro dan negara kepulauan kecil dengan mayoritas negara yang dituju terletak di Asia Pasifik yang kini terancam tenggelam akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara masif dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Yunita Chandrasari dalam konferensi pers mengatakan, tahapan yang akan dilakukan selama 6 bulan ke depan adalah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG, akademisi, dan instansi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah sungai dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim. Bahwa kami harus membentuk tim task force begitu untuk 6 bulan ke depan kita laporkan setiap 6 bulan, gradually, setiap 6 bulan, periodically maksudnya. Hasilnya adalah merupakan seperti Center of Excellence dari gabungan yang sudah ada, BMKG mempunyai datanya, kemudian kami dari Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai, dan kemudian juga dari akademisi dan stakeholder untuk bergabung bersama, mengkoordinasikan berbagai macam data yang ada untuk menghasilkan beberapa rekomendasi dan tindakan-tindakan yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Yunita menjelaskan sumber pendanaan program pengelolaan air terpadu berasal dari bauran APBN dan pendanaan dari sejumlah organisasi luar negeri. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan akses air bersih dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di negara kepulauan. Dengan dicetuskannya program pengelolaan terpadu pengelolaan air, diharapkan mampu mendapatkan perhatian dari negara, korporasi, maupun organisasi lainnya untuk berpartisipasi, sehingga manfaat yang diberikan bisa dirasakan dan digunakan untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan akses air di negara kepulauan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah pusat akan memberikan insentif sebesar 10 miliar rupiah untuk Pemda yang berhasil mengelola air dengan baik. Pemerintah pusat akan memberikan insentif sebesar 10 miliar rupiah kepada pemerintah daerah yang dapat mengelola air dengan baik. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawijaya mengungkapkan, insentif akan diberikan kepada Pemda yang berhasil mengatur tata kelola air dengan berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah kontribusi layanan perusahaan daerah air minum kepada masyarakat, upaya pencegahan kebocoran air hingga berkaitan dengan perlindungan sumber air. Ya, saya kira kalau indikatornya salah satunya kan berapa persen layanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh PDAM terhadap masyarakat. Saya kira itu kan nanti bisa kita tentukan. Kemudian yang kedua tentunya kebocoran air. Ini kan kebocoran air kita juga masih tinggi, kalau itu bisa ditekan, itu bisa kita berikan insentif lagi. Itu kan harus ada program yang jelas. Kemudian juga di sumber-sumber airnya dari itu juga harus bisa kita protect
Ya saya kira ini kalau kita bisa menjaga itu juga banyak sekali mengurangi kos. Misalkan sungai-sungainya yang jadi sumber air minum, sumber air baku itu kalau dia tercemar kan berarti kosnya lebih tinggi. Nah itu juga kita masukkan ke dalam kriteria-kriteria yang sifatnya teknis ya. Endra menambahkan belum ada diskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait insentif fiskal tersebut. Meski demikian, parameter Pemda yang mengatur tata kelola air dengan baik sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan laporan khusus World Water Forum ke-10. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.